Nah, ini kunci kebaikan, kunci rizki, kunci kekayaan. Kalau itu dia lakukan, insya Allah semuanya itu kebaikan bakal menular. Masya Allah, tabarakallah. Ada jumlah dari apa yang diwasiatkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. أولا هذا عليكم بالإياس مما في أيدي الناس. عليكم بالإياس بما في أيدي الناس يقطع الطمع فيهم والاستشراف إلى ما في أيديهم. Disuruh putus asa, jangan berharap apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap apa yang ada di tangan manusia. Ya, putus harapan, gunting harapan ente. Mau berharap, selang harapan, sambungkan ke Allah. Maka niscaya ente beruntung. Tapi kalau selang harapan ente sambungkan ke makhluk, maka ente buntung. Ya, selang ente taruh ke keran air. Keluarnya air yang segar murni. Tapi kalau selang ente sambungkan ke kerang septic tank, busuk dan kotor yang ente dapat. Jangan salah colok, jangan salah sambung. Sama makhluk putus harapan. Jangan berharap, putus asalah dari makhluk. Putuskan harapanmu, serakahmu, rakusmu, atau matanya jelalatan sama apa yang ada di kantong orang. Lihat orang megang benda bagus, pengen, mobil bagus pengen, handphone bagus pengen, motor bagus pengen. Nah, tapi ngelihat orang sholatnya bagus, biasa aja. Ngelihat orang zikirnya bagus, biasa aja. Ngajinya bagus, biasa aja. Nah, itu salah. Idza ra'a ahadukum ila man fuddila alaihi fid dunia, itu apabila salah seorang kalian melihat kepada orang yang lebih unggul dalam sisi duniawinya, maka dia jangan lihat kepada orang yang lebih unggul sisi duniawinya, tapi lihat kepada orang yang di bawah dia. Kalau sisi duniawi, lihatlah kepada orang yang di bawah dia. Sehingga kita akan syukur sama apa yang kita punya. Kalau enggak, lu hidup enggak ada syukurnya, enggak ada gonaahnya. Itu waktu Allah Ta'ala bilang, "Dzuribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah." Mereka distempel kehinaan dan kemiskinan. Al-Yahud ada orang kaya. Sekarang ini mereka yang mengendalikan ekonomi dunia. Kaya, tapi kenapa kok dzuribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah itu di mananya miskinnya? Zillahnya ya, tapi miskinnya itu di mana? Dia bilang khauful faqr, khauful maskanah. Takut miskin, takut susah. Tamak dengan apa yang ada di mata manusia, nah itu yang bikin miskin. Kunci kaya, jangan tamak dengan apa yang ada di kantong orang. Ada kunci kaya. Berharap dengan apa yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibilang oleh Imam Al-Haddad, innal qanaa'ah kanzun laisa bil fani. Qanaa'ah itu harta karun. Nanti mau harta karun tuh harta pusaka dalam qanaa'ah. Maka putus asa sama makhluk, berharap sama Khalik Jalla Jalaluh. Taib. Kalau ada orang ngasih kepada kita dari jalan yang baik, silahkan terima kasih sama dia, doain untuknya dan gunakan untuk hajatnya kita. Terus kalau itu nggak punya hajat dengan apa yang diberikan, maka sedekahkan, infakkan di jalan Allah Ta'ala. Kalau itu nggak punya hajat, kalau seandainya ada orang ngasih sesuatu yang buruk, ya jangan diterima, tolak. Yang bagus terima, dari jalan yang baik terima. Dengan syarat tanpa mata kita jelalatan dan mengharap kepadanya.
Terus juga jaga sholat 5 waktu. Nah ini kunci kebaikan, kunci rizki, kunci kekayaan. Kalau itu udah dia lakukan, insya Allah semuanya itu kebaikan bakal menular. Tapi kalau sholatnya aja udah bobrok, segalanya ntar bobrok, segalanya ntar rusak. Ma bin nasi illa sholatihim. Apa yang menimpa manusia itu tergantung dari sholatnya mereka. Sholatnya bagus, bagus. Kalau sholatnya jelek, semuanya kena kejelekan. Dia ketimpa kejelekan dan keburukan. Jaga sholat 5 waktu. Itu sholat yang agama. Itu kedudukan sholat seperti kedudukan kepala dari tubuh. Ada gak orang hidup tanpa tangan bisa, tanpa kaki bisa. Tapi hidup tanpa kepala nggak kebayang. Sebagaimana tidak ada tubuh yang bisa hidup tanpa kepala, nggak ada din, nggak ada Islam tanpa sholat. Dan sholat awal waqt, fil jamaah sebisa mungkin. Awal waqt ridwanullah awsatuhu rahmatullah akhiruhu afwullah. Kullaha fadail. Tusalla awal waqt fil jamaah sebisa mungkin sholat jamaah. Katsir minhum nggak pernah seumur hidupnya ninggalin sholat jamaah. Kalau ada orang mau bikin rekor dunia adalah rekor alhamdulillah 20 tahun nggak pernah luput sholat jamaah. Adahu, alhamdulillah 20 tahun nggak luput takbiratul ihram bersama imam. Alhamdulillah 20 tahun nggak luput qiyamul lail. Hakadha. Itu bikin track record yang semacam itu. Karena Al-Habib Muhammad Al-Haddar kadzalik. Dari kecilnya itu nggak pernah ninggalin sholat jamaah wala takbiratul ihram bersama imam. Dan wala. Nah, kalau datang luput, pernah kelihatan datang luput. Terus apa yang dia lakukan? Dia ikut sholat jamaah. Tinggalan takbiratul ihram, dia ikut bersama jamaah. Udah gitu setelah itu dia berdiri, dia sholat lagi, dia ngulang sholatnya. Loh kenapa diulang? Kan udah dapat jamaah. Naam, tapi ketinggalan pahala takbiratul ihram. Fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishghali aqib al imami. Itu orang yang 40 hari sholatnya nggak luput takbiratul ihram, ditulis bara'ah minan nar, bara'ah minan nifaq. Selamat dari neraka, selamat dari nifaq. La yutahhir qulubana minan nifaq. Dari kecil nggak pernah luput sholatul jamaah. Hakadha syuyukhna. Semua guru yang kita kenal, yang kita berguru kepada mereka, Amthal Al-Habib Umar wal-Habib Ali Al-Masyhur, semuanya nggak ninggalin sholat jamaah. Kulluhum, nggak ada yang sholat sendirian, semuanya sholat jamaah. Hakadha syuyukh ahli rusukh. Terus hafidhu ala salah, ala salawat wa salatil wusta, jaga salawat, semua salat. Muhafadhu ala salah termasuk huduril qalb, hadirkan hati. Hadirkan hati nggak bisa, hadirkan hati ya pasrah, nunggu anugerah dari Allah, la usaha. Paksain diri untuk menghadirkan hati kita. Pertamanya dengan usaha kita. Sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 20 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sayyidina Ibrahim sampai akhir hayatnya, itu beliau masih dalam perjuangan dengan sholat. Masih tetap memperbagus, dipoles tetap sholatnya. Rabbi ja'alni muqima shalah min dzurriyyati. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Orang kalau dia sholatnya udah bagus, maka semuanya bakal nular bagus. Tapi kalau enggak, sejauh sehebat apapun pencapaian dia, kalau sholatnya enggak beres, cuma bawa sial doang, enggak bawa keberuntungan. Cuma surah fisiknya doang, sunyi, suci, kosong dari hakikat. Muhafadzah
inti muhafadzah itu muhafadzah sholat itu ada banyak. Muhafadzah kehadiran hati, muhafadzah khusyuk, an ya'lam bima yaqul wa yaf'al, ada huduril qalb, tahu fokus. Jangan pakai mode autopilot. Autopilot dalam dalam kendaraan ya bagus, tapi dalam sholat jelek. Tahu autopilot, udah otomatis. Tahu udah mau tasyahud aja. Huduril qalb, sadar apa yang dia baca. Khusyuk, apa itu khusyuk? Al-khusyuk hadha al-hudur wa ziyadah. Al-khusyuk, al-hudur wa ziyadah. Al-khusyuk itu huduril qalb, sukun al-a'dha, tafahum ma'ani, ma yaqra wa ma yaf'al. Wa Sayyidina Al-Hasan bin Shalih Al-Bahar dia punya kitab namanya Risalat Salatil Muqarrabin. Risalah Salatil Muqarrabin. Qara'na hadzal kitab. Risalah Salatil Muqarrabin. Risalahnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Al-Hasan bin Shalih Bahar Nuruh Tafih. La takun li fadih ya samad ya mannan. Salatnya luar biasa. Gabih bil musalli. Sungguh kotor, tercela bagi orang yang salat, tapi jasadnya di hadapan Tuhan, hatinya di lembah dunia. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum, Allah yanzur ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala hati kalian. Katanya Imam Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, kullu salatin la yahdur fiha al-qalb fahiya ila al-'uqubah asra'. Tiap salat yang enggak dihadiri hati di dalamnya itu lebih dekat kepada hukuman daripada daripada pahala. Ente mau pahala atau mau hukuman? Ahdir qalbak. Al-hudur. Terus juga ketika di dalam posisi yang kita diizinkan jamak, diizinkan qasar. Jamak dan qasar. Bismillah. Itu jamuan dari Allah, hidangan dari Allah, keringanan dari Allah. Allah suka itu rukhsah, izin, keringanan dari Allah tuh dipakai. Sebagaimana juga Allah suka ketika kewajiban dari Allah dilaksanakan, dan Allah juga suka keringanan dari Allah tuh dipakai dan digunakan. Hakata. Itu jamuannya Allah Ta'ala, al-qasar wal jama', tapi pada tempatnya. Berukhsah, jangan tanpa alasan. Sebab yang jama' tanpa uzur itu faqad ata baban min abwabil kabair, maka dia telah mendatangi pintu-pintu dosa besar. Jangan ngegampangin. Failul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun yuakhiruna shalah. Ngegampangin salat. Baik.